يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah, di hari terik yang cukup panas ini kita sambil menikmati ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, sesungguhnya di tengah bulan Ramadan yang semakin lama semakin panas, itu ada ganjaran yang begitu sangat luas. Makna Ramadan yang berarti memanggang yang panas sungguh memiliki kesamaan ketika dosa-dosa kita pun melebur secara tuntas seiring perjalanan rotasi bumi dan panas bumi dan langit yang menjadi sebuah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kita dan memberikan sebuah ancaman bagi setiap muslim yang benar-benar mengakui keislamannya, bagi setiap mukmin yang benar-benar mengakui keimanannya, untuk tidak pernah meragukan tentang kewajiban dan fardunya puasa Ramadan. Rasulullah diriwayatkan, bainama ana naimun id atayani rajulan. Rasulullah bersabda, suatu ketika aku dalam keadaan tidur, datanglah dua orang kepadaku. Fa akhadhani as'adu ila jabalin wa'ir. Kedua orang tersebut, yakni malaikat, mengajak aku untuk masuk dan menanjak sebuah tempat yang disebut sebagai gunung yang cukup menyeramkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepada kedua malaikat itu, "Ma ana bisa'id wala aqdir." Wahai dua orang, sungguh aku tidak mampu untuk masuk ataupun nanjak ke gunung yang cukup terjal dan menyeramkan ini. Kedua malaikat pun itu akhirnya berkata, "Inna sanusahhiluhu alaik." Jangan khawatir wahai Muhammad, kami datang ingin membantumu menaiki gunung yang menyeramkan dan terjal ini. Fa idza ana bisawa'il jabal. Kemudian Rasulullah meneruskan sabdanya, dan ketika aku berada di atas puncak gunung yang seram itu, fa idza bisautin 'alin syadidin. Maka di saat aku berada di atas, aku mendengar suara raungan yang begitu sangat seram, rasa rintihan yang digabung dengan suara teriakan yang begitu meninggi. Akhirnya aku bertanya, "Ma hadza saut?" Wahai malaikat, kiranya gerangan apa yang aku dengar saat ini? Sungguh menyeramkan, suara yang mengaum dipadu dengan rasa pedih yang begitu sangat. Dan ketika itu juga, faida birijalin mu'allaqina bi'araqibihim. Setelah aku mendengar raungan suara manusia yang menyeramkan itu, di hadapanku kemudian terlihat dengan jelas sekelompok orang yang sedang digantung posisinya, digantung bagian punggungnya, dan jasadnya digantung dengan besi. Wa asdaquhum tasilu daman. Dan aku lihat pipi bagian bawahnya robek dengan secara lebar bagian kanan dan kiri. Musyaqqaqatun asdaquhum wa asdaquhum tasilu daman. Mukanya yang dimulai dari pipi bagian bawah terobek dengan sangat luas dan mengalirkan darah yang cukup banyak. Ma hadza ya malaikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kemudian bertanya, wahai malaikat, gerangan siapa mereka ini yang digantung dan mencucurkan darah yang begitu banyak dari mulutnya? Innahum unasun yuftiruna qabla tahillati fitrihim. Wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka ini adalah gambaran umatmu yang dengan sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siksanya begitu sangat mengerikan karena kesuciannya dilanggar dengan kesengajaan. Padahal Allah sudah berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang menjumpai dan bertemu dengan bulan Ramadan, hormatilah bulan Ramadan itu dengan cara berpuasa. Genangan pahala begitu sangat banyak yang bisa kita raih ketika keletihan kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW acap kali meminta kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah, iqra' alayya Al-Quran." Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah olehmu Al-Quran. Kaifa aqra'u alayka wal Qur'anu unzila laka? Abdullah bin Mas'ud kemudian bertanya, bagaimana aku membaca Al-Quran sementara Quran turun kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah akhirnya secara gamblang menjawab, "Inni uhibbu an asma'al Qur'ana min 'indik." Wahai Abdullah, bukan hanya aku membaca Quran, tapi aku sangat senang mendengar siapapun yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Bukan hanya Al-Quran yang kita hormati dan kita baca, namun pahala itu kita bisa raih ketika Rasulullah SAW begitu sangat merubah sikapnya sebagaimana yang digambarkan, wa kana ajwadu karrihil mursalati. Adalah Rasulullah memiliki sifat kedermawanan yang menjadi tanpa batas, layaknya seperti angin yang menderu-deru. Kita mungkin diingatkan ketika ada salah seorang sahabat dengan ketamakannya, "Ya Rasulullah, burdah yang engkau pakai begitu sangat indah. Berikan burdah itu kepadaku." Tanpa berpikir panjang, diberikanlah burdah itu lantaran karena kecintaannya untuk bisa bersedekah, kehobiannya untuk bisa memberikan infak. "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah mendapatkan pahala, kalian tidak akan pernah mendapatkan ganjaran kebajikan kecuali kalian menyisihkan dan menafkahkan apa yang kalian punya. Disinilah para sahabat-sahabat kemudian berlomba-lomba, di samping menetap dalam masjid, melakukan zikir, membaca Al-Quran, dan mereka terus berlomba-lomba untuk memberikan bagian yang mereka punya guna membebaskan dirinya dari api neraka. Walillahi utaqa'a inda abdihi fi kulli fitrin. Sesungguhnya di setiap masa kalian berbuka puasa, disitulah Allah memiliki hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Bukan hanya untuk berbuka untuk dirinya, tapi dia mampu memberikan apa yang dia punya agar orang lain mampu bisa berbuka puasa. Salah seorang sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin pahala berbuka, tapi aku tidak memiliki apa-apa. Aladaika ma?" Rasulullah kemudian bertanya, "Bukankah engkau punya air di rumah?" "Iya ya Rasulullah, aku punya air." "Ambil segelas air itu, bagikan kepada orang yang berpuasa. Itu sudah engkau mendapatkan ganjaran yang begitu sangat besar yang Allah janjikan. Man aftara sa'iman kana ghufranan lidhunubihi wa itqan minan nari wa thawaban mithla thawabis sa'im." Tiga yang Allah berikan kepada orang yang berbagi untuk berbuka puasa: ampunan dosa, pembebasan dari api neraka, dan yang paling terakhir mendapatkan pahala sama dengan orang yang berpuasa.